yang utamanya adalah evaluasi ya. Laporan pertanggungjawaban bertahun. Dua. Sekali berdasarkan ada ART Serikat Islam Malaysia. Kemudian yang rutinitas memilih pemimpin atau ketua atau pengurus dewan cabang, baik dewan cabang dan pemimpin. Jadi yes itu ada dewan cabang karena dunia partai kan. Ya. Ada dewan pimpinan partai, tidak ada eksekutifnya. Kalau orang dewan suro gitu. Nah eksekutifnya pimpinan cabang. Ini sudah selesai sudah tahu. Dan yang ketiganya yang kita mungkin juga mengungkapkan peningkat sikap kita. Ada khusus baru karena bicara cabang, setelah itu bisa terhadap secara kritis soal wilayah ini. Jadi bagaimana ke depan dari sama internal kita masyarakat Islam termasuk pilkada yang ada itu sikap kita bagaimana itu kan bisa. Jadi sekarang itu membicarakan tentang sikap pemilu kada, pemilu semuanya segala macam. Karena program kerja ke depan juga nanti dibicara sekarang gitu. Iya, karena memang Serikat Islam kan Serikat Islam Indonesia itu kan tidak lepas daripada siasat. Beda dengan organisasi yang lain. Kan Serikat Islam itu kan dari SD, Serikat Islam PSI, jelas itu organisasi negara itu kalau kita pikir kapan itu aja. Pemilihan ketua sekarang apa? Iya, pemilihan ketua. Saya kan sudah selesai. Jadi sebentar lagi selesai sama bertanggung jawab saya ketua pimpinan cabang. Ketua pimpinan cabang periode 2000 berapa? 2000 sekarang 2013 ya, berarti 2010-2012. Jadi kita sudah lewat sebetulnya. Kita sudah harusnya Januari. Tapi karena musyawarah wilayah kemarin musyawarah wilayah pengurus Serikat Islam Malaysia, maka kita dimundurkan. Jadi targetan diadakan acara ini memilih ketua, menyusun program ya baik itu untuk pemilu kada atau program kegiatan SI ke depan. Iya, karena memang ke dalam dan ke luar. Ke dalam program konteks sinergisitas, bagaimana Serikat Islam sebagai sebuah grup sosial, sebagai sebuah kelompok sosial yang ada di sebuah wilayah negara Indonesia untuk sedikit memberikan sumbangsi, berperan serta, ya. Maksudnya dalam arti gagasan, dalam arti kemudian dalam bentuk program yang boleh disinergitaskan dengan pemerintah atau kebijakan-kebijakan Pesertanya? Pesertanya kita ada 17 yang datang sudah 17 mungkin yang jadi sudah memenuhi quorum 17 kecamatan. Dari berapa ini? Anak cabang ya dari 32 lah, lumayan lah ya. Dari 32 lah, 17, 18 ada karena ada masih berjalan. Dari 32 kecamatan. 32 anak cabang. Anak cabang Itu kan per kecamatan. Yang hadir 17. Lebih lah karena ada di perjalanan. Tapi setengah 21 sudah. Terus kan sekarang ini lagi Pak sebentar lagi ya. Iya. Harapan ke depan untuk yang terpilih seperti apa ini? Ya pertanyaan pertama menjadi komitmen terhadap organisasi, dan keumatan Yang kedua komitmen terhadap negara. Jangan lupa, Serikat Islam Indonesia adalah salah satu perintis kemerdekaan Indonesia. Negara ini harus kita sama-sama bersama stakeholder yang lain, gitu kan? Dalam konteks negara, dalam konteks Serikat Islam, bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini belum sampai pada kemerdekaan sejati. Sebab dalam konteks Serikat Islam yang disebut dengan program Surah tadi, tujuan kita itu adalah kemerdekaan sejati. Sementara kemerdekaan Republik Indonesia yang revolusi itu tahun 47-45 adalah baru sebagai kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan sejati itu baru di dalam tulisan ada 7 tahapan. Gitu kan 7 tahapan. Termasuk kemerdekaan negara, yaitu yang diproklamirkan. Jadi kita harus memeliharanya, mengembangkannya semampu kita dalam konteks negara, dalam konteks Garut. Yang keduanya bagaimana penataan organisasi ke depan, termasuk juga ada undang-undang baru sekarang bahwa sekarang kita perlu stabilitas kita tingkatkan karena kita menjadi sebuah organisasi secara ormas masih masalah juga tidak menjadi organisasi politik karena sudah berapa tahun kita 2000 berapa tahun kita lupa lagi
kita sudah menjadi ormas itu sejak tahun berapa? Apalagi tahun 2000, udah 2000, udah Tahun 2000 menjadi ormas. Dari sebelumnya kan Syarikat Islam 05. Dulunya gini, Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, PSI. Kemudian tahun 72 dikudet hasil musyawarah kita oleh kelompok tertentu dan mengatasnamakan PSI darurat. Nah, kemudian mereka menjadi SI, menjadi Syarikat Islam. Mereka menjadi Syarikat Islam karena didukung oleh Orde Baru pada masa itu. Sementara kita terus di bawah menjadi PSI tetap aja di bawah PSI, ini di bawah tanah, tapi terus bergerak dan kita tidak pernah berubah. Kemudian setelah itu tahun ketika reformasi, kan teman-teman kita yang lain, saudara kita yang sudah memisahkan dan menjadi Syarikat Islam mendirikan PSI, makin mendirikan PSI. Kemudian karena PSI menerima semua partai-partai kan kita tidak memenuhi itu, maka demi keberlangsungan perjuangan kita melakukan musyawarah atau muktamar atau tahkim menjadi Syarikat Islam Indonesia. P-nya dibuang jadi Syarikat Islam Indonesia. Jadi sebagai ormas. Karena 2000-nya untuk melanjutkan strategi perjuangan ke depan. Yang menarik Pak tadi kalau dengan sejati tapi sendiri yang bagaimana? Yang keperniagaan yang dirasakan oleh seluruh rakyat, baik secara ekonomi, politik, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan beragama dalam arti orang-orang Islam sebagai konteks orang Islam kan ingin melakukan syariat Islam. Dalam arti kita adalah sederhana, orang Syarikat Islam Indonesia sederhana berdasarkan Quran. Idza jana sebagai afwaj futuh. Afwaj. Jadi bagaimana konteks Islam itu, syariat Islam itu mengejauhan dalam segala aspek kehidupan umat. Ini bukan hanya sholat saja. Jadi Islam sebagai sebuah tuntunan syariat Islam itu mengejauhan dalam seluruh aspek kehidupan dalam konteks negara Indonesia. Kan gitu. Jadi bukan hanya satu, misalnya sholat saja, hadis saja gitu kan. Termasuk dalam bidang ekonomi, kemerdekaan, politik gitu kan, dan penindasan segala macam, termasuk juga adalah penindasan ekonomi imperialis. Imperialis di Indonesia masih ada sampai sekarang. Jadi masukan harapan untuk yang terpilih nanti itu bisa mewadahi yang baik yang internal ataupun yang eksternal juga berarti. Oh iya. Sebab perjuangan kita itu dua. Wilayah Indonesia sebagai sebuah objek wilayah perjuangan, dan yang kedua tidak lepas dari perjuangan Islam dunia. Nggak bisa lepas kan? Walaupun sakum benar. Kita berbicara lain sementara negara kita ditinggalkan, nggak bisa. Jadi semampu kita berbuat. Tapi kan untuk berbuat itu kita perlu melakukan sebuah reorganisasi, kemudian restrukturisasi, kemudian artinya untuk memperkuat ke dalam kemandirian, sikap kemandirian, kemudian juga istiqomah, sehingga organisasi kuat gitu. Bersama-sama stakeholder yang lain, barangkali teman-teman kita dalam konteks bangsa dan negara, sehingga Islam yang mayoritas dunia ini menjadi sebuah fenomena alami gitu kan. Dia jadi objek saja Islam Indonesia itu kan tidak menjadi subjek di dunia. Terus yang lain aja Islam Mekah gitu, Arab saja, Pakistan aja, sementara paling mayoritas dunia itu adalah Indonesia. Yang Garut ya kita cobalah mayoritas ini. Segarut aja dulu kita mampunya gitu kan. Itu dalam konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia. Nah ini uniknya di Syarikat Islam Indonesia. Jadi di Syarikat Indonesia itu tidak ada misalnya hidup-hidup untuk kecauan. Bahkan banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena sebuah amanah. Jadi pertanggungjawabannya bukan hanya keyakinan, bukan hanya dalam arti level saja, tapi juga di akhir. Jadi bagaimana? Jadi banyak di Syarikat Islam itu tidak ada yang ambisi. Tergantung ketika sudah dipilih, tapi haram kita menjadi penolak karena itu jihad. Jadi kalau sudah terpilih diamanati, pertama tidak ambisi, tetapi kalau sudah dipilih haram itu keluar daripada harus mau karena dipilih diamanati. Sekarang belum tidak di Syarikat Islam tidak ada tradisi untuk berebutan soal ketua. Jadi selama itu adalah musyawarah menentukan, maka orang yang terpilih haram untuk mundur karena itu jihad. Aklamasi berarti tunjuk musyawarah. Musyawarah memang mana yang memang pas atau seperti apa baru. Nah makanya orang yang
terpilih itu orang-orang kader Syarikat Islam Indonesia tidak mungkin dia menolak kalau sudah terpilih. Karena itu sebuah amanah dari Allah, dari agamanya, dari organisasinya. Mungkin ada bocoran Pak? Udah ada Pak. Nah, Pak sendiri mungkin mengetahui siapa yang pantas untuk bisa menggalang. Banyak lah, kader Syarikat Islam cukup banyak, Syarikat Islam Indonesia cukup banyak. Siap dan harus mampu. Ya semua, terbaik dari apakah dari generasi muda, dari orang tua gitu. Generasi, alhamdulillah kalau Syarikat Islam Indonesia untuk Garut kader banyak, insya Allah. Kader banyak lah, artinya banyak yang siap kalau sudah diamanati, tidak akan mundur lah. Gitu. Ini kalau boleh tahu Pak Kalau- SI sendiri sekarang anggotanya berapa? Syarikat Islam Indonesia. Untuk Garut sendiri. Ya, Kalau boleh tahu. ya kalau yang akan ada yang simpatisan, Ya. ada yang dapat kartu, Anggota. kartu anggota dalam arti yang sudah berbayar itu artinya sudah menyatakan diri untuk berjuang sama-sama di Syarikat Islam Indonesia. Ya kemungkinan besar lah kurang lebih lah 9 ribuan. Dan kita kan baru ada masalah juga belum di apa namanya, belum diulang lagi pendataan. Termasuk sikap ke gubernur? Urusan gubernur adalah dari di Syarikat Islam begini, karena memang jadi nggak bisa lepas pada siasat politik itu. Urusan gubernur panduannya sudah ada di pengurus wilayah Jawa Barat. Di antaranya itu urusan itu saya tidak berwenang, hanya aja pengurus wilayah Jawa Barat. Udah ada panduannya dan itu barusan akan disebarkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah ada beberapa poin. Oh iya. Kalau untuk Garut sudah ada juga. Oh gitu ya. Untuk calon. Untuk Garut sudah ada kemarin juga, bukan calon. Untuk bupati. Untuk bupati. Oh iya, tata aturan sudah ada. Jadi bukan calon dan tata aturan. Soal calon nanti Dukungan. belum tidak. Oh belum. Belum. Jadi soal aturan sudah ada. Strategi dong, kita cuma bisa dukung. Oh iya. Strategi kan, itu kan belum. Ini belum kan, belum masa kita sudah panas-panas duluan, kita santai-santai aja dulu. Gitu. Kami lengkap aja. Asep Pama Hidayat, apa seperti apa itu udah pengasuh kita kan. Ya, sebagian Saya Iman Bulan sebagai ketua pimpinan cabang yang akan dipensiunkan. Oh, mantan. Bukan mantan ya. Ya mungkin ketua Masih sekarang ketua. ya. Periode kemarin banyak. Periode kemarin. Jadi selama ketua pelaksana di sini harapan dari ketua pelaksana dengan ini seperti apa? Harapannya nanti pertama melahirkan keputusan yang bermanfaat bagi umat, yang kedua melahirkan pimpinan yang akan bisa menjalankan organisasi dengan baik sesuai dengan harapan umat. Tapi sejauh ini nggak ada kendala yang mencontohkan, kendala-kendala yang Nah, itu nggak ada. Ya, Kalau seandainya kedua tidak dilakukan harus di dalam anggaran dasar bisa diperpanjang seminggu kemudian. seminggu, Iya. bukan seperiode kemudian. Bukan. Itu kalau sekarang tidak terpilih seorang perubahan, ada deadlock, Ya. bisa diperpanjang seminggu kemudian dilaksanakan lagi musyawarah. Bukan kalau satu periode berarti harus 2 tahun. Betul. Tidak bisa 2 periode ketua itu. Kalau terpilih lagi, Ya. bisa. Oh bisa. Contoh kan dari forum itu mencalonkan kembali ketua yang sekarang, itu bisa lagi udah Bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya ketua yang sekarang terpilih kembali. Tidak menutup kemungkinan. Pak kalau calon tadi kata bapaknya setiap kecamatan itu 1 suara atau 1 PAC atau 1. Tergantung jumlah anggota BA-nya. Jadi satu PAC itu berbeda-beda suara. Beda-beda. Ya. Tergantung jumlah anggota BA. Maksudnya anggota PAC. Anggota itu anggota. Kalau di organisasi dasar kan anggota. Iya. Kalau di kita ada anggota BA yang sudah di BA. oh yang sudah punya kartu resmi Sudah gitu. banyak kartu resmi. Jadi jumlahnya berbeda-beda. Berbeda antara anak cabang dengan yang lainnya. Minimal berapa? Minimal itu 1 sampai 30 satu suara. Oh 1 suara. Kalau 30 orang satu PAC itu satu suara. Iya. Kalau 60 berarti 2 suara. Oh, jadi kelipatannya ya? Terus kelipatan. Paling banyak berapa suara? Paling banyak itu 3 suara. Tiga Karena suara. menang. Berarti 9 berapa? 100 180 anggota ya. 100 anggota BA. 3 suara. 30. Oh iya 30 ya 1 Oh, suara. berarti kalau gitu yang dia itu mempunyai kan untuk menang juga berarti ya? Bisa. Karena kan banyak Misalnya yang gimana
nama basisnya Pak? basis dari desa. Hampir satu desa hampir semua. Bapak Pak Ipin Pak? Pak Ipin. Iya. Iya. Pak Ipin disuntik ya? Tidak.